warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa DRTV. Jumpa lagi di program Dialog Khusus. Malam hari ini DRTV kedatangan dua tamu pemuda, masih sangat muda banget. Mereka adalah ketua dari organisasi kepemudaan tentunya, pemirsa. Dan kita akan membahas tentang aksi yang mereka lakukan pada hari Senin kemarin di kantor Bupati. Terlihat di aksi mereka membentangkan spanduk yang lumayan besar, pemirsa DRTV. Di sana mereka semacam menuntut kepemimpinan Haji Monopi. Sudah menjelang 1 tahun, beberapa hari lagi kepemimpinan mereka akan memasuki usia 1 tahun. Dan menurut mereka berdua, menurut teman-teman organisasi berdua ini, ada permasalahan yang belum terselesaikan, bahkan tidak tersentuh di masa 1 tahun Haji Monopi. Terima kasih sudah hadir. Di sini ada Muhammad Zikrullah. Halo Zikrul. Ya, Pak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya, sehat ya? Ya, Oke. Pemirsa, Zikrullah ini adalah Ketua Umum IMM Kabupaten Sumbawa. Kemudian di sebelah saya ini sebetulnya sudah tidak asing lagi. Kami sering berdiskusi, sering saling saut-sautan, tetapi di medsos baru sekarang bisa bertemu dengan nyaman ya. Dia adalah Dendi Muhasan. Dia adalah Ketua GMNI Cabang Sumbawa. Luar biasa, teman-teman. Oke. Saya ingin tahu, kemarin itu ke kantor Bupati bawa massa, ya kan? Iya. Ya kan? Berapa sih massanya bawa kemarin? Dari MM berapa? Dari GMM sekitar 10 orang. 10 orang. Dari GMNI? Kalau dari GMNI sekitar 20 orang. 20 orang. Berarti total sekitar 30-an ya. 30-an. Itu niat banget kemarin saya lihat pakai pick up gitu kan, ada sound system gitu kan, sekilas seperti pesanan nih. Jadi nanti kita bahas, pemirsa. Yang pertama ingin kami tanyakan sebagai masyarakat Sumbawa atas aksi kalian kemarin itu. Kalian ngapain sih ke kantor Bupati? Siapa yang mau duluan menjawab? Saya aja. Oke, Zikrul. Bismillah. Terima kasih kami sudah diundang Pak Din. Ya, sama-sama. Kemarin kami memang melakukan aliansi yang terdiri dari 2 organisasi kepemudaan di Kabupaten Sumbawa, organisasi nasional tapi yang ada di Sumbawa, GMM sama GMNI. Itu isinya mahasiswa semua kan? Iya, mahasiswa semua yang ada di Sumbawa. Jadi organisasi ini di cabang Sumbawa. Jadi kami mengatensi ada permasalahan yang terjadi begitu, ada yang terjadi selama menjelang 1 tahun kepemimpinan Monopi ini. Memang ada permasalahan yang klasik, dianggap klasik, dan itu belum diselesaikan secara sepenuhnya begitu. Jadi makanya kami dengan aliansi ini turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi kami. Jadi pertanyaannya kenapa turun dan begitu. Jadi kenapa ke kantor Bupati? Kenapa ke kantor Bupati? Yang memang Bupati ini sebagai lembaga eksekutif. Tetapi sebelum kita turun ke Badin, bahwa aliansi ini sudah mengajukan 2 kali surat permohonan hearing begitu. Oh gitu. Ya, permohonan hearing kepada pemerintah daerah. Mengajukannya kemana? Ke pemerintah daerah langsung. Ke bupatinya. Ke Bupati. Ya, ke kantor Bupati kemarin 2 kali, tapi tidak ada respon, misalnya. Tidak ada respon baik. Nggak tahu, mungkin pemerintahnya juga sibuk dan lain sebagainya. Kita tidak boleh sujon seperti itu. 2 kali melayangkan surat. 2 kali, tapi tidak ada. Durasi waktunya berapa lama? 2 minggu, 1 minggu itu kita masukkan surat. Tapi tidak ada respon. Jadi kita 2 aliansi putuskan untuk kita turun ke jalan gitu. Turun ke jalan untuk langsung menyampaikan aspirasinya ini di jalan. Tadinya niatnya seandainya direspon surat kalian pengen
ngobrol baik-baik gitu. Iya, kalau direspon ya kita langsung hearing aja, nggak perlu ada turun aksi begitu. Oke. Denny, ngapain Ya, tuh jadi kalian ke kantor bupati? ya jadi memang berangkat dari kesepakatan kita di awal dalam hal kita konsolidasi, memang ada beberapa permasalahan yang perlu diatensi secara lebih serius ke pemerintah daerah, terutama ini yang seperti yang dikatakan oleh kawan saya dari IMM tadi, bahwa memang salah satu permasalahan klasik di Kabupaten Sumbawa ini yang dari rezim ke rezim tidak ada penyelesaian, dan bahkan sudah puluhan tahun ini tidak ada penyelesaian. Oke. Memang secara etika lembaga kami itu bersurat 2 kali. Tapi tidak direspon. Tidak direspon, yang memang jalan terakhirnya seperti yang kata oleh ketua IMM tadilah kita menempuh dengan cara demonstrasi. Demonstrasi. Nah, yang pada tujuannya itu nanti kita akan hearing aspirasi ini dengan harapan kita sampaikan kepada bupati dan wakil bupati bahwa ini aspirasi yang kita sampaikan ini betul-betul sampai kepada pemangku kebijakan. Nah, dalam hal ini kenapa harus bupati wakil bupati? Karena bupati dan wakil bupati ini merupakan hasil dari produk politik yang dipilih oleh rakyat. Jadi ada mandat besar yang diemban oleh kedua pemimpin ini di Kabupaten Sumbawa, Mbak Sis. Oke, saya apresiasi aksi kalian kemarin. Cuman yang jadi pertanyaan saya, pemirsa DRTV, kita tahu banget kita kehilangan pemuda kita sudah puluhan tahun juga seperti Dendi bilang tadi. Jadi ketua GMNI cabang Sumbawa menyampaikan permasalahan yang terjadi yang menjadi atensi mereka untuk disampaikan ke bupati dan wakil bupati terpilih itu permasalahan klasik yang sudah terjadi puluhan tahun. Dan kami melihat, DRTV melihat bahwa pemuda Sumbawa juga sudah puluhan tahun tidak turun ke jalan gitu. Jadi kami apresiasi teman-teman GMNI dan IMM. Cuman pertanyaannya kenapa cuman berdua? Kalian nggak ngajak teman-teman organisasi lain? Zikro? Kemarin sempat Mbak Din bersama teman-teman OKP Sumbawa gitu kan. Kita duduk diskusi di warung-warung kopi di Sumbawa. Organisasi mana aja tuh? Bisa kemarin disebut? kita duduk sama ketua kami. Ketua kami. HMI enggak? Kalau saya enggak, belum duduk Dendi, sama beliau. sama Jadi, HMI juga Memang komunikasi. awalnya ini kita sebenarnya mau mengadakan suatu, karena kita ini OKP yang ada di bawah ini kita tergabung dalam OKP Cipayung Plus. Jadi secara nasional sampai ke level kabupaten itu kita memiliki forumnya. Nah, pada saat kita perbincangan bahwa gimana nih gerakan mahasiswa hari ini dalam melihat Kabupaten Sumbawa kan. Jadi memang berawal dari kita berdiskusi yang kemudian kita mengadakan forum pertemuan untuk konsolidasi seperti apa role atau gerakan yang akan kita bawa. Berarti sempat bertemu ya dengan teman-teman yang lain. Sempat bertemu dan memang lagi-lagi tidak ada titik temu dan kesepakatan sehingga terjadilah aliansi antara GMNI dan IMM. Oke. Ya sudahlah berdua aja gitu. Berdua aja. IMM sama GMNI. Oke. Sekarang kita kembali ke aksi kalian hari itu. Ya kan? Apa maksud dan tujuannya gitu kan? Siapa nih yang mau jawab dulu? GMNI? Oke. IMM silakan. Ya, maksud dan tujuan dari kenapa aksi itu terjadi dan begitu. Itu berangkat memang dari permasalahan yang terjadi. Gitu. Jadi saya tegaskan sekali lagi itu bukan ada apa ya pesanan atau apapun itu dari yang dikatakan oleh pemerintah daerah misalnya seperti itu. Tapi memang ini berangkat dari permasalahan yang terjadi di Sumbawa. Gitu. Sebentar, barusan Zikrul bilang pemerintah daerah menganggap itu pesanan, ya kan? Berarti kalian ke sana ditemuin nggak sih akhirnya? Kan surat nggak direspon, ya kan? Oke. Oh iya, silakan. Jadi gini Mbak Tin, kronologisnya kemarin kita pada saat berdemonstrasi itu kita ketemu dengan wakil bupati, sekda dan kadis PUPR. Wakil bupati, ada sekda dan kadis PUPR. Ya, jadi memang ruangan terbatas, jadi dipersilakan kepada 7 perwakilan dari GMNI dan IMM. Kan kalian 30 orang ya. Oke, 7 masuk nih. 7 masuk.
Nah, terus ketika kita berdialog di situ memang ada beberapa statement yang dikeluarkan oleh Pak Sekda bahwa gerakan kita ini pesanan. Ya. Oke. Jadi Tanya nggak pesanan siapa gitu? Jadi kalau kami kalau saya kutip perkataan dari Tan Malaka ya, bahwa keistimewaan yang dimiliki oleh seorang pemuda ini terletak pada idealisme. Oke. Nah, dan gerakan yang dilakukan oleh teman-teman GMNI dan IMM kemarin harus kita maknai sebagai gerakan moral mahasiswa dalam hal melihat realitas permasalahan di Kabupaten Sumbawa. Jadi apa yang dikatakan oleh Sekda itu saya pertegaskan lewat dalam forum yang mulia ini, lewat DRTV ini saya sampaikan kepada publik bahwa itu adalah kekeliruan yang disampaikan oleh pejabat publik. Oke. Seorang pejabat publik berbicara seperti itu sangat disayangkan, maksudnya Dendi ya. Tapi Sikrul, pesanan nggak sih? Kalau bilang pesanan ya memang keliru juga orang yang mengatakan hal yang demikian. Bisa lanjut dari perkataan Tim Dendi bahwa memang ini gerakan yang berawal dari permasalahan yang terjadi. Permasalahan yang terjadi. Jadi seharusnya pejabat publik kayak Pak Sekda itu kan harus ini memberikan apresiasi terhadap gerakan ini. Bahwa kenapa ini harus ada gerakan, karena memang ada permasalahannya. Nggak mungkin kita kita masih waras. Nggak mungkin kita buat gerakan kalau nggak ada permasalahan. Jadi tidak ada pesanan siapapun. Tidak ada pesanan siapapun. Ya. Tidak ada yang membiayai. Iya. Itu pick up sound system. Ya, kalau memang kita ini kesepakatannya kita lihat. Jadi memang kita kemarin patungan ya. Oh, patungan. Oke. Jadi memang untuk pick up itu punya teman saya. Oh, pinjam teman. Oke, luar biasa. Oke, pinjam pick up, pinjam teman. Sound system pinjam siapa? Kalau sound itu kita sewa kemarin 50.000. Oh, sewa, macet, Masya Allah. pas kita aksi itu macet. Jadi nggak kepake. Ya, kita gunakan megafon kita. Oh, oke. Jadi nggak ada yang biayain ya, patungan ya. jadi kalian menyayangkan sebetulnya statement Sekda gitu ya. Iya. Kenapa gerakan ini bisa dikatakan pesanan? Justru harusnya bersyukur ada pemuda Sumbawa peduli dengan daerahnya gitu kan. Baik, kepedulian kalian ini kalau di media massa yang saya baca gitu, di media online itu ada 6 poin yang menjadi atensi kalian. Apa aja nih yang kalian kritisi dari 1 tahun Monopi? Ya, dari GMNI sangat konsen sebagai lembaga kemahasiswaan ataupun OKP bergerak dalam hal untuk mengawal pembangunan daerah. Oke. Nah, jadi kita melihat titik permasalahan yang terjadi pada hari ini. Seperti dikatakan oleh Ketum Sigro, memang ada permasalahan. Dan memang kita melihat di Kabupaten Sumbawa, terutama di kota ini, karena kita melihat wajahnya dulu, Mbak Din. Oke, wajahnya bagaimana Sumbawa. Kita mau memperbaiki Kabupaten Sumbawa, misalnya kecamatan di luar, tapi wajahnya sendiri pun seperti ini. Maka langkah yang dilakukan oleh teman-teman GMNI dan IMM kemarin adalah bagaimana untuk membenahi wajah Kabupaten Sumbawa, terutama di perkotaan. Salah satunya kita selalu sering mengeluh soal banjir. Dan memang fakta di lapangan kita menemukan bahwa apa yang kita angkat kemarin soal banjir ini yang sangat rawan terjadi di titik perkotaan. Dan inilah yang kita berikan atensi serius, bahwa Pemda hari ini 1 tahun pemerintahan Monopi harus memprioritaskan dalam hal pembenahan di sektor infrastruktur banjir yang menyebabkan banjir. Menurut GMNI apa nih yang menyebabkan banjir Sumbawa? Jadi menurut kami setelah kita melakukan pengkajian selama 2 bulan terakhir, memang kita menemukan beberapa di lapangan itu memang seperti drainase yang memang tidak berfungsi dengan layak. Dan bahkan sampah-sampah sendiri pun menutup drainase. Ya. Sampah ya. Lagi-lagi sampah, kemudian drainase yang tidak berfungsi dengan baik dan benar, gitu kan? Kemudian mengakibatkan banjir. Itu yang menjadi atensi teman-teman GMNI. Kemarin jawabannya apa? Apa yang disampaikan oleh
Ada Kadis PUPR kan? Ya, Pak Kadis PUPR kemarin mengatakan bahwa apa yang kita suarakan hari ini, menurut beliau kemarin bahwa inilah permasalahan yang sedang dihadapi oleh beliau, ditangani oleh Dinas PUPR. Cuman bentuk progres yang dilakukan sampai sejauh ini masih belum ada tanda-tanda pasca kita melakukan hearing kemarin. Dan inilah yang akan kita kawal ke depan, bahwa gerakan kita tidak hanya sekali dua kali. Bila perlu kita melakukan gerakan berjilid-jilid. Sampai selesai. Sampai tuntas. Dalam pengawalan. Ada janji nggak dari Kadis PUPR? Jadi beliau janji kemarin di saat seharusnya kita tidak lagi main kucing-kucingan, dalam artian nggak perlu juga sih ya. Ya, bahwa ketika teman-teman diterima kemarin, harapan kita sudah membawa kajian kami, harapan kita ya kita solusi daripada banjir ini. Ya, banjir ini. Drainase diperbaiki, sampah dirapikan gitu. Tapi kebanyakan ruang forum itu kita bicara di luar konteks. Oh gitu. Apa yang dibahas kok sampai di luar? Seperti mohon maaf ini karena ini kan kita ditonton lewat media nih kan. Memang di awal kita masuk ke sana itu ada Ibu Wabuk ya. Kita terima Ibu Wabuk langsung dalam pengantarnya beliau mempertanyakan, walaupun ini bahasanya sindir halus mempertanyakan teman-teman yang hadir sana itu kuliah di mana, di mana, jurusannya apa, terus bahwa dengan dalih bahwa prestasi Pemda hari ini ataupun yang sudah lakukan Pemda memberikan beasiswa kepada teman-teman yang hadir kemarin. Jadi mempermasalahkan status beasiswa teman-teman mahasiswa yang ikut hadir bersama kalian, yang 30 orang total dengan kalian gitu kan? Jadi itu yang dimaksudkan Ketum Dendi, bahwa obrolannya lebih banyak di luar konteks perjuangan kalian gitu. Salah satunya mempersoalkan tentang beasiswa kalian. Padahal kalian datang menemui siapa? Kan menemui pemerintah ya? Pemerintah. Coba kalau kita datang temui rektor nanti, walek atau apa, itu beda cerita ya. Beda cerita ya, memang enggak apa-apa. Itu persoalannya memang ranahnya mereka misalnya seperti itu. Ini kan pejabat publik ya, tuntutannya jelas ya, enggak ada kaitannya dengan kampus misalnya kan seperti itu. Walaupun orang-orang di Pemda ini misalnya yang punya kampus gitu, itu enggak relevan, enggak ada kaitannya gitu. Harusnya fokus kepada yang kalian perjuangkan saat itu. Saya kembali ke pertanyaan saya tadi yang belum dijawab sama Dendi. Kadis PUPR ada janji nggak sih? Jadi kalau dikatakan janji ya ini sebenarnya janji menurut kami. Sebenarnya janji. Janji yang memang harus dituntaskan. Karena apa janjinya? Dari awal beliau akan melakukan peninjauan dan bahkan untuk merealisasikan apa yang menjadi tuntutan kami. Ada waktu yang disebut oleh beliau? Kalau memang untuk soal waktu itu tidak ada. Sebenarnya kita diundang lagi ke kantornya. Ke kantor PUPR? Ya, kantor PUPR. Ada apa ini kan, padahal seharusnya lewat forum itu sudah cukup? Itu sudah cukup. Karena memang alasannya selalu soal anggaran segala macam. Kenapa ketika di dalam forum kita tidak berani membuka berapa alokasi anggaran untuk banjir yang kita atensi di Kabupaten Bawah. Jadi diundang ke kantornya? Diundang ke kantornya. Terkait anggaran, selalu mempersoalkan masalah anggaran. Kalau memang benar nggak ada anggaran gimana dong, Den? Ya, kalau dari kacamata kami ya Mbak Din, kita melihat bahwa seorang pemimpin ini yang dipilih oleh rakyat lewat pesta demokrasi ini, otomatis dia sudah mengemban amanat dan rakyat yang lebih besar di Kabupaten Bawah. Nah, sehingga apapun yang dilakukan oleh pemerintah daerah ini harus ada upaya untuk bagaimana mana yang sifatnya prioritas itu harus dikerjakan. Nah, terutama soal permasalahan klasik yang kita sebutkan di awal. Dan lagi-lagi bicara soal anggaran, itu APBD tahun 2022 ini itu meningkat 7,49%. Peningkatan. Menjadi berapa? Jadi 1,8 triliun.
Jadi menurut GMNI kalau nggak ada anggaran kayaknya nggak mungkin deh ya. Ya kalau menurut kami apa ya, kita melihat kepada janji janji politik yang harus kita tagih. Janji politik yang disampaikan oleh pada saat kampanye oleh bupati dan wakil bupati yang kemudian diterjemahkan visi misinya lewat 10 program unggulan. Itu yang kita tarik. Dan memang berangkat dari kajian itu kita juga punya referensi lain, itu berdasarkan laporan Banggar tentang RAPBD itu meminta untuk alokasi tahun 2022 meminta kepada Pemda untuk melaksanakan soal infrastruktur drainase dan sebagainya. Itu rasionalisasi anggaran menurut kalian? Menurut Banggar. Menurut Banggar. Laporan Banggar Badan Anggaran DPRD. Oke, jadi menurut GMNI pernyataan Pak Kadis yang katanya nggak ada anggaran kayaknya nggak mungkin gitu. Nggak mungkin, karena kalau kita suruh buka anggaran itu nggak berani gitu loh. Malah kita disuruh kantornya. Artinya, kalian nggak mau ke kantornya? Bukan kita nggak mau, Mbak Dini, ini kan tetap kita kawal. Artinya maksud kami ketika kami datang ke sana, pemerintah juga harus siap dengan data. Jangan dulu menembak teman-teman mahasiswa ini bicara soal data. Padahal tetapi mereka sendiri nggak pegang data. Padahal yang dipaparkan di sana itu di luar konteks dan tidak punya data real. Oke. Jadi Pak Kadis tidak bersedia atau tidak megang data terkait anggaran perbaikan drainase dan sebagainya yang mengakibatkan banjir itu. Oke. Kalau menurut teman-teman IMM apalagi nih yang jadi permasalahan? Kemudian kalian turun langsung ke kantor bupati. Kan di beberapa tuntutan kemarin Badin memang ada 6 tuntutan. Jadi salah satunya yaitu permasalahan pendistribusian air bersih yang ada di area perkotaan di Kabupaten Sumbawa. Jadi pernah kami datangi beberapa pemukiman warga yang ada di lingkungan kota ini, memang proses distribusi air bersihnya memang kurang lancar begitu. Dan ini sebenarnya kami menganggap bahwa ini permasalahan. Kenapa permasalahan? Karena kebutuhan air bersih yang sebenarnya ini adalah wewenangnya dari ada tugas dan fungsi dari PDAM itu harus ditunaikan secara sepenuhnya kepada masyarakat. Apalagi sebentar lagi bulan Ramadan itu harus diselesaikan sebelum ini masalah air bersih. Cukup minyak goreng lah, jangan air bersih kan begitu. Oh pantesan kayaknya ada statement pesanan karena poin yang kalian tuntut itu sedang terjadi. Oke, Zikrul, tadi disebutkan masalah air bersih, masalah PDAM yang tidak menunaikan kewajibannya kepada masyarakat Sumbawa dengan baik, kan? Kemudian ini yang paling menarik perhatian kami masyarakat Sumbawa di poin ke-6 dari tuntutan kalian, copot direktur PDAM. Ya, memang ada redaksi memang sedikit menantang di situ. Jadi dari redaksi poin ke-6 ini yang bermula bahwa lahirlah statement dari Pak Sekda itu bahwa kita ini pesanan kan begitu. Nah, kebetulan kita dapati di situ bahwa memang ada permasalahan juga di internal PDAM-nya. Tapi di poin tuntutan ke-6 ini itu ada redaksi kalimat yang jelas di situ. Copot direktur PDAM apabila. Nah, kata apabila ini pencerah di situ. Apabila dia tidak segera menyelesaikan permasalahan yang terjadi, gitu kan, pendistribusian air bersih. Ya kalau beliau mampu untuk menyelesaikannya ya nggak usah dicopot dan begitu. Kalau memang tidak mampu dan memang kalau ada permasalahannya juga di sana ya kenapa tidak untuk dicopot dengan begitu. Artinya silahkan pemerintah mencopot direktur PDAM apabila direktur tidak mampu menyelesaikan pelayanan publik. Pelayanan air bersih ini dicopot aja. Bahkan kami juga memang harus
mengkawal gitu. Artinya kalau kinerjanya bagus ya nggak usah dicopot gitu. Iya, kalau memang bagus ya ngapain dicopot kan begitu. Kalau ya enggak bagus ya diganti lagi kan Jadi begitu. lagi-lagi Karena memang air bersih ini itu termasuk juga masuk di 10 program itu. Program unggulan dari visi misi Haji visi-misi, Monopi. iya. Sumbawa Gemilang berkeadaban. Jadi memang itu harus ditunaikan. Jadi nggak ada pesanan seperti kata Pak Sekda kemudian menilai nomor 6 itu pesanan karena ada redaksi yang melanjutkan gitu kan. Jadi copot Direktur PDAM apabila persoalan macetnya pelayanan air bersih tidak mampu diselesaikan oleh Direktur PDAM. Memang tidak ada unsur pesanan di situ. Nggak ada. Kalau Ya? Pak Sekda misalnya berasumsi bahwa kita ini pesanan ya enggak apa-apa. Tapi kita wajib untuk membela diri kan begitu. Dan kondisinya memang ya kita turun dengan hati nurani. Karena mahasiswa di Sumbawa ini seakan-akan berdiam diri begitu. Jadi ketika sering saya diskusi sama Bung Dendi ketua GMNI ini bahwa khususnya mahasiswa Sumbawa, kita tidak bilang mahasiswa di luar kan begitu. Kita hidup di Sumbawa. Jadi ketika ada isu nasional yang bertebaran misalnya kayak undang-undang KUHP, undang-undang omnibus waktu itu kan, itu baru atensinya luar biasa mahasiswa. Ketika ada permasalahan yang terjadi di daerah seperti ini, tidak ada yang berbicara dan tidak ada yang mengatensinya begitu. Berarti menurut Zikrul teman-teman mahasiswa ini cenderung senang membahas isu-isu nasional. Ya, isu-isu nasional yang bertebaran di media sosial dan mungkin itu permainan media kan begitu. Tapi permasalahan yang terjadi di sekitarnya ini saya tidak bilang mereka tidak menghiraukan, tapi cenderung diam begitu, diam. Oke, mungkin mereka ada pergerakan yang lain, tetapi belum nampak yang saya lihat begitu. Jadi dengan gerakan kita IMM dan GMN ini kita mengharapkan mampu untuk melahirkan pergerakan-pergerakan yang lebih lagi begitu. Jadi lahirnya pergerakan ini bukan hanya untuk semata-mata tidak suka kepada pemerintah begitu, tapi memang kita berdiri sebagai generasi yang akan menyampaikan aspirasi itu. Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Jadi pemerintah seharusnya memberikan apresiasi pada kita bahwa gerakan ini memang permasalahan yang terjadi. Jadi istilahnya ada penyeimbang lah dari berjalannya pemerintahan ini. Gimana, Den? Memang setuju? Saya sepakat sekali dengan apa yang dikatakan oleh saudara Zikrullah tadi, Mbak Din. Memang dalam kerangka negara berdemokrasi ini hadirnya mahasiswa sebagai lembaga kontrol dalam berdemokrasi itu hal-hal yang sangat wajar, dan bahkan di seluruh daerah manapun itu gerakan-gerakan teman mahasiswa itu selalu aktif dalam mengawal kebijakan-kebijakan yang ada di daerahnya masing-masing. Jadi menurut kalian berdua, menurut organisasi kalian berdua, teman-teman mahasiswa di Sumbawa mari lebih peduli ke permasalahan Sumbawa gitu ya, ketimbang mikirin permasalahan isu-isu nasional gitu ya. Kalau berbicara ketimbang memikirkan isu-isu nasional yang memang harus dipikirkan gitu, dipikirkan, tapi masalah di Sumbawa juga ini harus dipikirkan gitu. Bahkan prioritas harusnya ya? Iya, harus diprioritaskan. Oke, jadi menurut kalian itulah permasalahan yang harusnya segera diselesaikan oleh kepemimpinan Haji Monopi, karena permasalahan yang terjadi juga relate dengan visi misi mereka kan, masuk dalam 10 program unggulan. Gitu. Tapi menurut kacamata kalian berdua nih, MM dan GMNI, 1 tahun Haji Monopi, adakah prestasi yang mereka hasilkan? Kalau berbicara prestasi kan mungkin ada kan begitu, tapi dari kacamata kami sebagai generasi muda tidak terlihat. Ada prestasi mungkin tapi tidak terlihat begitu.
Tapi yang terjadi ini adalah permasalahan yang terjadi yang tidak diselesaikan. Jadi pertanyaan selanjutnya, Sumbawa Gemilang ini seperti apa kan begitu? Apakah Gemilang dengan sejumlah permasalahan atau Gemilang dengan sejumlah prestasi? Tapi prestasinya tidak ada begitu. Jadi kemarin kita ke Pemda ini saling adu data, sebenarnya saling mengadukan data ini kan ya orang-orang bisa saja. Pemda kasih data, kita juga kasih data kan begitu. Tapi esensinya adalah bukan kasih data, tetapi ada permasalahan yang benar-benar terjadi di luar daripada data itu gitu. Bahwa ini permasalahannya sedang terjadi loh gitu. Permasalahan yang terjadi mungkin tidak tercover di data itu. Oh gitu. Iya. Jadi adu data antara mahasiswa dengan pemerintah ya, masa main data aja kan begitu. Kalau adu data ya semua orang bisa. Sedangkan banjir Tetapi memang benar terjadi. memang terjadi gitu. Air bersih memang benar terjadi. Iya. Kalian mengkritisi 1 tahun Haji Monopi. Jadi kan tuntutan kalian itu tuntutan yang sangat relate dengan visi misi beliau berdua. Harusnya dalam masa 1 tahun sudah adalah gerakan yang mereka lakukan, inovasi yang mereka lakukan untuk menyelesaikan permasalahan banjir. Karena permasalahan banjir itu kan masalah klasik tadi Dendi bilang kan. Dan itu masuk dalam visi misi mereka. Kenapa dalam 1 tahun belum ada inovasi dari beliau berdua untuk menyelesaikan. Nah, pertanyaan saya, selain permasalahan itu yang masuk dalam 10 program unggulan mereka gitu dan belum terselesaikan hingga 1 tahun mereka menjabat gitu, teman-teman tidak melihat prestasi kah dari mereka? Kalau menurut Mbak Din, menurut kacamata kita dari teman-teman GMNI melihat bahwa belum ada pencapaian yang signifikan yang dilakukan oleh Pemda Kabupaten Bawah. Dan kalau kita amati lewat sosmed, itu hanya terjebak pada hadir pada kegiatan yang sifatnya seremonial. Tapi jangan lupakan, makanya di awal kita banyak sekali permasalahan yang nampak di Kabupaten Bawah, dan bahkan permasalahan ini dari rezim ke rezim yang tidak kunjung diselesaikan. Bagaimana mau mencetak sebuah prestasi sementara permasalahannya banyak? Kalau kita ukir prestasi sama permasalahan, justru kami mengatakan bahwa permasalahan yang lebih banyak ketimbang prestasi dari Sumbawa Gemilang yang berkeadaban ini berarti. Lebih ke sering hadir acara seremonial daripada menyelesaikan permasalahan. Betul. Menurut GMNI dan IMM ya. Kemudian harapannya apa nih setelah udah ketemu 3 pejabat loh yang menemui kalian, Wakil Bupati, Sekda, dan Kadis PUPR, sesuai dengan tuntutan kalian. Jadi Kadis bidang terkait diminta untuk bertemu dengan kalian. Udah bertemu, udah ngobrol, kemudian tadi kalian nyampein obrolannya itu justru banyak di luar konteks perjuangan kalian gitu. Tapi ada kekecewaan nih dari pertemuan kemarin. Kalau saya pribadi kan kalau bilang kecewa ya tidak terlalu kecewa. Karena memang kita sudah menyampaikan apa yang menjadi tuntutan dan itu harus kita kawal kan begitu. Harus kita kawal. Jadi kalau ditanya apa harapannya kan begitu, harapan kita ya permasalahan ini diselesaikan. Permasalahan ini diselesaikan dan diupayakan secepatnya. Oke. Jadi akan dikawal terus Mas Ketum? Kalau dari kami GMNI sudah membaiatkan diri dalam perjuangan itu pantang tulang, bendera sudah ditancapkan. Jadi kita tetap berjuang dalam kepemimpinan Monopini sampai ke akhir periode itu tetap kita kawal. Ini bukan hanya agenda pertama kami, tapi akan ada agenda selanjutnya. Tetapi untuk tahap awal kita akan tetap mengawal apa yang menjadi tuntutan kami ini agar segera tersampaikan. Kalau bicara soal segera itu berapa lama? Kalian ngasih waktu berapa lama? Ya tergantung progresnya pemerintah ini. Bisa saja minggu depan turun lagi kan begitu.
Oh Ya. gitu. Kan ada target nih dari kalian sendiri Ya. gitu. Oke, kita kasih waktu deh Ya. pemerintah untuk menyelesaikan tuntutan Ya. kami gitu. Berapa lama, ada nggak target kalian? Kalau hasil hearing kemarin kita memang sudah memberikan waktu, tapi Enggak, memang ini rencana rencana kita, kalian sendiri gitu. ya sekitar 1 atau 2 bulan ini. Jadi kalau masalah misalnya air dan lain sebagainya ini upayakan sebelum bulan puasa itu bisa diselesaikan. 2 minggu lagi loh. Ya. Jadi alasannya kemarin kan Pak Dinas PUPR itu kan kuota air kita di Batu Lantai ya. Oh, debit Debit air. airnya ini kan berkurang. Jadi tidak logis kalau menurut saya, ini musim hujan masa Oke. berkurang. Berarti kalau musim panas kekeringan berarti Sumbawa. Nggak ada air sama sekali ya. Iya. Angin banyak keluar. Gitu kan. Oh, gitu. Ini Menurut musim hujan bisa dikatakan airnya berkurang. Berarti kalau nanti musim panas ya bukan berkurang lagi, kering. Sumbawa kan begitu. Oke, jadi menurut Zikrul itu nggak sinkron tuh Iya. jawabannya. Jadi harus diselesaikan secepatnya. Kalian berharapnya sebelum bulan Ramadan sudah terselesaikan. Iya. Kalau GMNI, Kali ini tetap kita pull up Mbak Den. drainasenya tadi, Ya, drainase. Minggu depan kita coba lagi ke karena sebentar lagi masuk musim kemarau, ya. Jadi jadi nggak ada banjir. ya, jadi ini walaupun ya ini jangan sampai kita keliru ya. Dalam artian Oke. perlu saya sampaikan dalam forum ini, kadang kita kelirunya ketika ada musibah segala macam baru kita langsung tanggap. Tetapi dari awal sebelum adanya musibah banjir dan lain sebagainya, minimal kita bisa mencegah dan meminimalisir dampak-dampak daripada banjir ini. Karena di satu sisi akan mengganggu aktivitas ekonomi sosial masyarakat itu sendiri. Oke, habis ini masuk musim kemarau, jadi harapannya mereka berbenah. Ya, Jadi musim hujan, mudah-mudahan nggak ada banjir lagi. ya mudah-mudahan itu harapan kita. Iya. Oke, berarti targetnya dalam waktu dekat akan menanyakan lagi. Menanyakan laginya lewat surat lagi atau datang lagi? Tergantung situasi. Oke, tergantung situasi. Dan bila perlu kami dalam forum ini menyampaikan, bila perlu kita juga nantinya mengundang barangkali dari teman-teman mahasiswa OKP maupun lembaga kemahasiswaan di Kabupaten untuk bersama-sama kita bergabung dalam menyuarakan permasalahan di Kabupaten Sumbawa. Kita welcome. Oke. Terima kasih banyak udah datang ke DRTV. Ya. Dendi, Zikrul, luar biasa, perhatian banget sama Sumbawa. Tapi tulus ya? Alhamdulillah. Tulus ya, nggak dipesen ya, nggak dipesen. Hotenya dipesan. Tehnya dipesen. Oke, pemirsa DRTV itu tadi dua tokoh pemuda yang sudah hadir di DRTV. Semoga bisa memberi inspirasi dan motivasi untuk teman-teman pemuda lainnya. Terima kasih banyak sudah perhatian dengan Sumbawa. Semoga perjuangannya sesuai dengan apa yang disampaikan tadi, akan terus dikawal, akan terus dilanjutkan sampai kepemimpinan Monopini selesai gitu ya. Terima kasih sudah menonton pemirsa, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.